Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurhaini dengan NIM 25106311200027 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, jadi pada video saya kali ini akan memaparkan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor 1. Nah, untuk jawaban nomor 1, ini kan membahas bagaimana strategi adaptasi budaya dan inklusivitas sosial yang diterapkan Rasul melalui Piagam Madinah, serta kebijakan administrasi Umar melalui sistem diwan menjadi pondasi utama stabilitas politik dan ekspansi peradaban Islam awal. Nah, analisis tersebut lalu dihubungkan dengan tantangan pluralisme sosial di era modern saat ini. Jadi, dapat kita ketahui bahwasannya keberhasilan Piagam Madinah dan sistem diwan ini terletak pada dua prinsip utama, yaitu inklusivitas sosial dan adaptasi budaya. Nah, Piagam Madinah tidak hanya menjadi kesepakatan politik, tetapi juga menjadi alat untuk menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya itu sering berkonflik gitu. Dengan adanya jaminan hak dan kewajiban yang sama, jadi masyarakat Madinah ini punya rasa memiliki terhadap negaranya sendiri gitu, sehingga terciptalah stabilitas politik dan keamanan. Nah, sementara itu, sistem diwan yang diterapkan Umar bin Khattab ini menunjukkan kemampuan Islam dalam beradaptasi dengan peradaban lain. Nah, adopsi sistem administrasi Persia membuat pengelolaan wilayah yang lebih luas menjadi lebih teratur gitu. Mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan pajak, hingga distribusi gaji tentara. Nah, dengan administrasi yang efektif ini, negara mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung ekspansi wilayah secara berkelanjutan. Artinya, keberhasilan ekspansi Islam ini tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer gitu, tetapi juga oleh tata kelola pemerintah yang profesional. Jadi jika dianalisis lebih jauh gitu, inklusivitas sosial melalui Piagam Madinah ini menciptakan persatuan masyarakat yang beragam. Sedangkan adaptasi sosial melalui sistem diwan ini meningkatkan efektivitas pemerintahan. Nah, jadi keduanya itu menjadi pondasi utama gitu yang membuat peradaban Islam awal mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Jika dihubungkan dengan era modern saat ini gitu, nilai-nilai tersebut itu sangat relevan. Kenapa? Karena kan masyarakat saat ini itu hidup dalam lingkungan yang semakin beragam gitu ya, baik dari segi agama, suku, budaya, dan pandangan politik. Nah, tantangan yang sering muncul itu bukan lagi tentang perang antar suku, melainkan intoleransi, kebencian, dan konflik identitas. Nah, dalam konteks ini, Piagam Madinah itu memberikan pelajaran bahwa keberagaman itu harus dikelola melalui prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan kerjasama. Sementara itu, sistem diwan mengajarkan pentingnya keterbukaan terhadap inovasi dan pengalaman bangsa lain gitu tanpa kehilangan identitas serta nilai-nilai dasar yang dimiliki. Nah, oleh karena itu strategi inklusivitas sosial dan adaptasi budaya yang diterapkan pada masa Rasul dan Umar bin Khattab itu tetap relevan itu sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pluralisme sosial di era modern saat ini. Nah, untuk jawaban nomor 2, pada masa kejayaannya, dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu memiliki model pemerintahan yang berbeda. Nah, dinasti Umayyah itu lebih fokus pada ekspansi wilayah dan sentralisasi kekuasaan. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah itu lebih menekankan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemerintahan yang lebih kosmopolitan gitu. Nah, namun keduanya ini memiliki kelemahan struktural internal yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran dan keruntuhan. Nah, kelemahan utama dinasti Umayyah ini terletak pada sistem pemerintahan yang terlalu sentralistis gitu dan berorientasi pada bangsa Arab. Nah, kaum Mawali atau kaum non-Arab itu sering mengalami diskriminasi dalam bidang sosial dan politik sehingga menimbulkan ketidakpuasan gitu. Nah, selain itu juga stabilitas pemerintahannya itu sangat bergantung pada kualitas khalifah. Nah, ketika muncul pemimpin yang lemah, konflik internal dan pemberontakan itu semakin sulit dikendalikan gitu. Nah, di sisi lain juga fokus pada perluasan wilayah yang tidak diimbangi dengan penguatan integrasi sosial dan kelembagaan negara. Nah, akibatnya itu dukungan masyarakat terhadap Umayyah semakin berkurang dan memudahkan munculnya revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah itu berhasil menciptakan masa keemasan Islam melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan keterbukaan terhadap berbagai etnis gitu. Namun,
Kelemahan struktural Abbasiyah itu terletak pada melemahnya otoritas pusat. Nah, jadi khalifah semakin bergantung pada birokrat, gubernur daerah, dan militer non-Arab. Nah, kondisi ini memunculkan banyak dinasti lokal yang secara perlahan itu mengurangi kekuasaan Baghdad. Selain itu, konflik antar kelompok dan persaingan politik menyebabkan persatuan negara semakin rapuh gitu. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai juga tidak diimbangi dengan penguatan sistem politik dan pertahanan, sehingga ketika menghadapi serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah ini sudah berada dalam kondisi yang lemah gitu. Nah, jika dibandingkan, dinasti Umayyah mengalami krisis karena terlalu eksklusif dan sentralistis, sedangkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena desentralisasi yang berlebihan dan lemahnya kontrol pusat. Nah, jadi kesimpulannya itu runtuhnya kedua dinasti ini akibat kelemahan internal dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Umayyah melemah karena diskriminasi sosial dan ketergantungan pada figur khalifah, sedangkan dinasti Abbasiyah melemah karena fragmentasi politik dan berkurangnya otoritas pusat. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa keberlangsungan sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan keadilan sosial, menjaga persatuan, dan membangun sistem pemerintahan yang seimbang. Nah, jawaban nomor 3, menurut saya pendekatan kultural saintifik yang berkembang di Andalusia ini memiliki dampak jangka panjang yang lebih luas gitu dibandingkan dengan pendekatan ideologis teologis dinasti Safawiyah. Nah, kenapa? Karena Andalusia itu menghasilkan warisan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai peradaban itu tanpa memandang agama maupun identitas politik. Nah, di Andalusia umat Islam itu tidak hanya membangun kekuatan politik saja, tetapi juga mengembangkan tradisi intelektual melalui penerjemahan, penelitian, pendidikan, dan pertukaran ilmu pengetahuan. Nah, kota-kota besar seperti Cordoba, Toledo, dan Granada itu menjadi pusat pembelajaran internasional yang mempertemukan ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi. Nah, dari proses inilah lahir perkembangan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan teknologi yang kemudian ditransmisikan ke Eropa dan menjadi salah satu faktor penting lahirnya Renaissance. Nah, sebaliknya, dinasti Safawiyah ini lebih menekankan penguatan identitas Syiah sebagai alat legitimasi politik. Nah, kebijakan ini memang berhasil memperkuat persatuan internal Persia dan membentuk identitas nasional yang bertahan hingga sekarang. Nah, namun pengaruhnya itu lebih terbatas. Nah, karena kan berfokus pada aspek ideologis dan sektarian yang ruang pengaruhnya itu tidak seluas ilmu pengetahuan tadi. Jika ditelaah secara kritis gitu ya, ilmu pengetahuan ini kan memiliki sifat yang lebih universal gitu dibandingkan ideologi politik atau teologi tertentu gitu. Nah, hasil pemikiran ilmuwan di Andalusia ini dapat digunakan oleh siapa saja dan terus berkembang ke lintas generasi gitu. Sebaliknya, kalau pengaruh ideologi itu cenderung terbatas pada wilayah kelompok atau komunitas tertentu. Nah, oleh karena itu dampak peradaban Andalusia itu semakin dirasakan gitu hingga saat ini. Nah, melalui perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peradaban modern di berbagai belahan dunia. Nah, sementara itu warisan utama dinasti Safawiyah lebih terlihat pada pembentukan identitas politik dan keagamaan Iran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural saintifik memiliki pengaruh global yang sangat luas dan berkelanjutan dibanding pendekatan ideologis teologis. Nah, lanjut jawaban nomor 4. Jadi kan fenomena bangsa Mongol itu menunjukkan bahwa kekuatan budaya itu terkadang lebih mampu bertahan dibandingkan dengan kekuatan militer gitu kan. Meskipun awalnya menghancurkan Baghdad pada tahun 1259, keturunan Mongol seperti dinasti Ikhalat dan Mughal itu justru memeluk Islam dan menjadi pelindung peradaban Islam. Nah, hal ini kan terjadi karena adanya asimilasi budaya balik, yaitu ketika
bangsa penakluk menyerap budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat yang ditaklukkannya. Nah, setelah masuk Islam, para penguasa Mongol ini tidak hanya menerima ajaran Islam saja, tetapi juga mengembangkan seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sistem pemerintahan Islam. Hal ini terlihat dari berkembangnya pusat-pusat kebudayaan Islam di Persia dan India, serta lahirnya berbagai karya arsitektur monumental seperti Taj Mahal. Nah, menurut saya, keberhasilan bangsa Mongol ini terletak pada kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan Turki Utsmani ini mempertahankan hegemoni Islam melalui kekuatan militer dan birokrasi yang sudah terorganisasi. Nah, dengan pasukan yang kuat dan sistem pemerintahan yang stabil, Turki Utsmani mampu menguasai wilayah yang luas dan mempertahankan kekuasaannya selama berabad-abad. Jadi kalau dibandingkan, asimilasi budaya Mongol ini lebih efektif dalam membangun penerimaan sosial dan memperluas pengaruh budaya Islam. Sedangkan strategi Turki Utsmani ini lebih efektif dalam mempertahankan kekuasaan politik dan hegemoni Islam jangka panjang. Nah, dengan demikian, bangsa Mongol ini menunjukkan pentingnya adaptasi budaya, sementara Turki Utsmani ini menunjukkan pentingnya kekuatan institusi dan pemerintahan yang kuat. Untuk jawaban nomor 5, proses Islamisasi di Indonesia dan Asia Tenggara yang berlangsung melalui perdagangan, perkawinan, dan akulturasi budaya ini telah membentuk karakter Islam yang lebih moderat, inklusif, dan adaptif dibandingkan dengan wilayah yang mengalami penyebaran Islam melalui ekspansi politik atau militer. Nah, karena berkembang melalui interaksi sosial dan budaya, Islam di Indonesia ini tidak menghapus tradisi lokal secara keseluruhan, tetapi mengakomodasi dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Nah, dari proses inilah lahir karakter Islam yang dikenal sebagai Islam Nusantara atau Islam kosmopolitan, yaitu Islam yang menekankan toleransi, keseimbangan, penghargaan terhadap keberagaman, serta kemampuan hidup berdampingan dengan budaya lokal. Nah, jadi pola akulturasi damai tersebut menjadi modal penting gitu dalam menghadapi arus radikalisme global saat ini. Nah, kelompok radikal umumnya ini cenderung memaksakan pemahaman agama yang kaku, eksklusif, dan menolak perbedaan. Nah, sebaliknya, Islam di Indonesia kan tumbuh dalam tradisi dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Nah, sehingga lebih mampu menerima perbedaan agama, suku, dan budaya. Nah, oleh karena itu, karakter Islam di Nusantara ini tidak hanya menjadi identitas keislaman masyarakat Indonesia saja, tetapi juga menjadi strategi kultural dalam menangkal radikalisme. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Islam itu di Indonesia bukan terletak pada penaklukan wilayah, melainkan pada kemampuan membangun harmoni antara ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat yang beragam. Jawaban nomor 6 yaitu narasi eurosentrisme cenderung menggambarkan bahwa kemajuan peradaban modern itu sepenuhnya berasal dari Eropa. Nah, sementara kontribusi peradaban lain termasuk Islam itu sering diabaikan atau dipinggirkan gitu. Nah, padahal fakta sejarah itu menunjukkan bahwa dunia Islam itu memiliki peran besar gitu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan arsitektur yang kemudian memengaruhi kemajuan Barat modern. Nah, di Afrika, lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Sankore di Timbuktu itu telah menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan penyebaran ilmu pengetahuan jauh sebelum banyak universitas modern berkembang di Eropa. Nah, sementara itu di Eropa Timur, warisan Turki Utsmani di kawasan Balkan itu menunjukkan bahwa Islam juga berkontribusi gitu dalam bidang arsitektur, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat Eropa. Nah, jadi kelemahan narasi eurosentrisme ini adalah melihat sejarah secara sepihak gitu. Jadi seolah-olah Renaissance
dan kemajuan barat itu muncul tanpa pengaruh dari luar Eropa. Padahal kan banyak ilmu pengetahuan Yunani yang sampai ke Eropa melalui proses penerjemahan dan pengembangan oleh ilmuwan muslim gitu. Nah, selain itu juga berbagai warisan arsitektur, matematika, astronomi, kedokteran dan filsafat Islam itu turut menjadi pondasi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, oleh karena itu kan peradaban Islam tidak dapat dipandang sebagai fenomena Timur Tengah semata aja gitu. Tapi kan Islam telah berkembang dan memberikan kontribusi nyata di Afrika, Eropa, dan berbagai wilayah dunia lainnya. Nah, dengan memahami fakta ini, sejarah peradaban dunia itu dapat dilihat secara lebih adil dan inklusif gitu, bukan hanya dari sudut pandang Eropa saja, tetapi sebagai hasil interaksi berbagai peradaban yang saling memengaruhi. Nah, jadi jawaban nomor 7 itu distorsi historiografi itu mengenai kehadiran muslim di Amerika dan Australia terjadi karena sejarah dunia selama berabad-abad lebih banyak ditulis dari perspektif kolonial dan eurosentris. Nah, akibatnya narasi sejarah itu cenderung menempatkan bangsa Eropa sebagai aktor utama penjajahan dunia. Nah, sementara kontribusi kelompok lain itu termasuk muslim ya, sering diabaikan atau dianggap tidak penting. Nah, di Australia juga terdapat bukti adanya hubungan antara pelaut Muslim Makassar dengan masyarakat aborigin di Australia Utara. Nah, itu tuh sebelum kolonialisasi Inggris. Nah, sementara di Amerika itu terdapat berbagai teori dan temuan yang menunjukkan kemungkinan adanya kontak Muslim sebelum kedatangan Christopher Columbus. Nah, namun karena bukti-bukti tersebut itu tidak sesuai dengan narasi sejarah yang dominan, maka kontribusinya itu sering kurang mendapatkan perhatian gitu dalam penulisan sejarah arus utama. Nah, jadi faktor lain yang menyebabkan distorsi historiografi adalah keterbatasan sumber tertulis, terus dominasi perspektif barat dalam dunia akademik, serta minimnya penelitian terhadap sejarah komunitas minoritas. Akibatnya, peran muslim di kedua benua tersebut sering dipersepsikan hanya sebagai hasil migrasi pada abad ke-20 saja. Nah, untuk merekonstruksikan historiografi yang lebih adil, diperlukan pendekatan sejarah yang lebih inklusif dan multidisipliner. Sejarawan juga perlu menggabungkan sumber tertulis, tradisi lisan, temuan arkeologi, bukti linguistik, serta kajian antropologi untuk menelusuri jejak kehadiran Muslim di Amerika dan Australia. Nah, selain itu juga penelitian terhadap komunitas lokal dan kelompok minoritas perlu diperkuat gitu agar sejarah ini tidak hanya ditulis dari sudut pandang kelompok dominan saja. Nah, dengan begitu, rekonstruksi historiografi ini yang adil tidak tujuan menggantikan satu narasi dengan narasi lain, tetapi menghadirkan sejarah yang lengkap, objektif, dan mampu mengakui kontribusi semua kelompok dalam perkembangan peradaban dunia. Jawaban nomor 8 yaitu berdasarkan teori Ibnu Khaldun dan dinamika sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah hingga perkembangan Islam di berbagai belahan dunia, saya merangkum gitu bahwasannya faktor internal paling krusial yang menentukan mati hidupnya suatu peradaban Islam adalah kemampuan menjaga al-fobiyah atau solidaritas sosial yang kemudian diwujudkan dalam persatuan, adaptasi terhadap perubahan, dan budaya ilmu pengetahuan. Nah, dalam sejarah juga menunjukkan bahwa pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin ini umat Islam memiliki solidaritas yang sangat kuat sekali sehingga mampu membangun masyarakat yang stabil dan berkembang. Nah, sebaliknya, banyak dinasti Islam yang mengalami kemunduran ketika muncul konflik internal, perebutan kekuasaan, fanatisme kelompok, serta melemahnya kepedulian gitu, terhadap kepentingan bersama. Nah, uh, menurut saya konsep asobia di era disrupsi digital ini tidak hanya persatuan fisik saja, tetapi juga kemampuan membangun kolaborasi, literasi digital, toleransi, dan kesadaran kolektif dalam menghadapi tantangan global. Ketika masyarakat terpecah oleh polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan konflik identitas, maka fondasi peradaban itu akan melemah meskipun memiliki kemajuan teknologi dan sumber daya yang sangat besar gitu. Selain itu juga sejarah juga membuktikan gitu bahwasannya peradaban Islam mencapai puncak kejayaan itu ketika terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan inovasi seperti yang terjadi di Baghdad, Andalusia maupun berbagai pusat peradaban Islam lainnya. Nah, maka dari itu solidaritas
sosial harus berjalan seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan agar peradaban itu mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya, mati hidupnya peradaban Islam di era digital ini tidak terutama ditentukan oleh kekuatan ekonomi, militer, atau teknologi, melainkan oleh kuat atau lemahnya solidaritas sosial yang didukung oleh budaya ilmu, kemampuan beradaptasi, dan komitmen terhadap kemaslahatan bersama. Nah, selama nilai-nilai tersebut itu tetap terjaga, masih terjaga gitu ya, peradaban Islam itu maka akan tetap mampu berkembang dan relevan di tengah perubahan dunia yang semakin cepat ini. Demikian pemaparan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi pembahasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.